Baik semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Deswita Revalina Panjaitan, saya dari kelompok 22 pada tutorial PO2 ini. Di sini saya akan menjawab dari tugas mingguan, di mana soal yang pertama itu ada analisis Markov, yaitu soalnya pengguna aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya di dua platform yaitu Ruang Guru dan Jenius. Nah, di sini itu menampilkan hasil analisis ataupun pengamatan yang dilakukan pada dua kali pengamatan, di mana pengamatan awalnya itu dia 80% pengguna Ruang Guru dan juga sisanya pengguna Jenius. Lalu di tahun berikutnya dia melakukan pengamatan kembali, yaitu 85% dia masih menggunakan si Ruang Guru, lalu selebihnya menggunakan aplikasi si Jenius tadi. Lalu 70%, lalu kemudian itu 70% setelah dianalisis, 70% itu pengguna Jenius itu masih tetap setia, sedangkan 30%-nya itu berpindah ke Ruang Guru. Jadi kita di sini akan menganalisis untuk menentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama untuk periode 3 tahun ke depan menggunakan si analisis Markov tadi, dan juga untuk menentukan proporsi si steady state-nya beserta kita akan menginterpretasikannya. Lalu yang pertama itu kita akan menggunakan RStudio terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sintaknya, di mana kita pertama-tama menganalisis dulu, yaitu state-nya. Yang pertama kan dia menganalisis kalau si pengguna Ruang Guru itu 80% dan 20%-nya itu menggunakan si Jenius. Lalu dia menganalisis lagi, yaitu 80% masih menggunakan Ruang Guru dan sisanya ke si Jenius tadi. Lalu tadi juga dianalisis bahwa 70% itu masih di Jenius dan 30%-nya pengguna Jenius itu berpindah ke Ruang Guru. Di sini kita running dulu si matriksnya. Nah, setelah menganalisis dan buat si matriksnya tadi itu, kita buat ngitung si penggunanya selama 3 tahun ke depan. Nah, jadi untuk hasil analisis yang pertama kali dia melakukan analisis itu di 80% Ruang Guru dan 20% di Jenius. Nah, untuk analisis tahun pertama itu dia 74 menggunakan Ruang Guru dan 26% ataupun sisanya menggunakan Jenius. Dan juga untuk di tahun kedua serta ketiga begitu. Di tahun ketiga itu dia hasil analisisnya itu ataupun si proporsi pengguna tahunannya itu di tahun ketiga itu diperkirakan 68,8% menggunakan Ruang Guru dan juga sisanya yaitu 31,115% menggunakan si Jenius tadi. Kita akan menganalisis si steady state-nya ataupun dimana berapa persen keadaan aman dari si bakal pengguna si Ruang Guru dan juga si pengguna Jenius itu nge-stuck. Di sini kita akan menginstal si package-nya dulu dan juga si library-nya. Lalu kita akan mencari si steady state-nya. Kondisi steady state-nya itu diperoleh Ruang Guru itu 0,66667 dan juga Jenius itu 0,333. Yang berarti kalau diubah ke persen itu artinya si pengguna Ruang Guru ini diprediksi untuk jangka waktu kedepannya bakal berkisar 66,667%, dan juga untuk si pengguna Jeniusnya itu berada di 33,33% dari si keadaan yang udah dianalisis tersebut. Dimana tadi kan si pengguna Ruang Gurunya itu selalu berkurang dari tahun ke tahun, dan juga si pengguna Jeniusnya itu semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Jadi nanti untuk kedepannya itu pengguna Ruang Guru itu diperkirakan bakal sekitar di keadaan state-nya atau steady state-nya, keadaan netapnya dia itu bakal di 66,667% tadi. Begitu juga dengan si Jeniusnya itu berada di 33,33%. Seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Baik, lalu dilanjut untuk ke si POMQM-nya. Di sini kita buat pakai si Markov Analysis.
Nah, karena kita akan memprediksi untuk 3 tahun ke depan itu, kita di sini klik 3. Tadi di sini ada si ruang guru. Lalu ada si Zenius. Nah, tadi untuk si analisis yang pertama itu ataupun analisis awal itu dia memperoleh kalau si pengguna si ruang guru itu ada di 80% atau 0,8 dan si pengguna Genius itu ada di sisanya yaitu 20%. Lalu si pengguna setelah dianalisis kembali ataupun dilakukan penelitian kembali itu si pengguna ruang guru itu menjadi 85% ataupun 0,85 dengan sisanya itu menggunakan Genius. Lalu tadi kan dikatakan bahwa analisisnya itu si pengguna Genius itu yang masih nge-stuck menggunakan Genius itu sekitar 70% dari pengguna sebelumnya. Jadi di sini kita buat 0,7. Dan juga dari pengguna sebelumnya itu sisanya berpindah ke si ruang guru tadi. Jadi itu sekitar 30% ataupun sisa dari si pengguna Genius sebelumnya. Kita klik solve. Nah, sama kayak yang di RStudio tadi, nilai steady state-nya itu di 0,66,67 di 66,67%. Artinya keadaan normal yang udah dijelaskan sebelumnya, keadaan normal dari si pengguna ruang guru ini berada di 66,67%. Sedangkan si pengguna Genius itu meningkat dari si analisis sebelumnya, yaitu dari yang sekitar 20% menjadi ke 33,34%. Baik, segitu penjelasan buat nomor 1. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Nah, di nomor 2 ini dikatakan bahwa dalam industri logistik itu dan rantai pasok semakin terdigitalisasi dan ada Fast Track Logistik dan Cargo Flow Indonesia itu merupakan perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi di mana mereka mau meningkatkan efisiensi distribusi serta keuntungan yang optimal pada operasionalnya. Jadi kedua perusahaan ini tuh sama-sama memiliki 3 strategi, yaitu ada WA untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barangnya, dan ST itu untuk pergerakan secara real time-nya, dan juga strategi yang ketiga itu ada ILS untuk mengkombinasikan otomatis gudang dan sistem pelacakan pada kinerja maksimalnya. Nah, dari ketiga strategi ini, si perusahaan ini mau memilih satu strategi secara bersamaan, tapi tanpa mengetahui strategi yang digunakan si perusahaan lainnya atau si pesaingnya tadi itu untuk memperoleh si keuntungan yang memperoleh keuntungan. Lalu bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih pada kedua perusahaan tersebut, berdasarkan kondisi tersebut kita bakal menentukan masing-masing keuntungan perusahaan, kemudian menentukan strategi optimal yang dengan menggunakan teori game teori seperti maximin, minimax, dan juga keseimbangan Nash. Nah, kita ke RStudio terlebih dahulu, di mana di sini tuh saya udah membuat si sintaksnya, di mana ini tuh soal game teori. Pertama-tama kita bakal install si package-nya dulu. Lalu setelah itu kita akan membuka si library-nya agar bisa membaca ataupun membuat si matriksnya nanti. Setelah itu kita pindahkan matriks yang ada di soal ini ke si RStudio-nya. Kita buat matriksnya. Nah, setelah itu kita akan melihat si matriks yang kita buat. Nah, ini jadinya ini tuh tadi si strategi pertama, strategi kedua, dan strategi ketiga. Kita akan mencari efisiensi ataupun si minimumnya. Lalu kita akan cari strategi permainan B itu untuk mencari nilai maksimal atau max.
Nah, lalu setelah menemukan si maksimin dan si minimaxnya itu, baru kita bisa menentukan apakah dia memiliki saddle point ataupun tidak. Sebenarnya di sini sudah terlihat kalau misalnya si nilai maksiminnya itu tidak sama dengan nilai minimaxnya. Nah, kalau misalnya nilai maksimin dan minimaxnya itu nggak sama, berarti dia sebenarnya tidak memiliki saddle point ataupun tidak memiliki satu strategi yang sama yang bakal meningkatkan dari si keuntungan dari si masing-masing perusahaan tersebut tadi. Jadi dia tuh nggak memiliki satu strategi yang pasti untuk meningkatkan ataupun memperoleh keuntungan yang makin maksimal. Nah, sehingga kalau misalnya dari nilai maksimin ataupun nilai dari maksimin dan minimax yang tidak ada satu strategi, maka kita akan menggabungkan beberapa strategi untuk menilai, mengefisiensikan dan juga memperoleh keuntungan yang maksimal. Yaitu kita bisa menggunakan si Ponzi M. Di sini tuh kita bakal ke yang game teori. Nah, karena tadi si strateginya itu ada 3, kita sini isi 3. Klik OK. Nah, tadi tuh strateginya itu ada 3, yaitu ada WA, ST, sama ILS. Nah, untuk ini kita masukin aja dari si nilainya. Nah, setelah kita masukkan, kita bakal klik solve-nya aja. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa di sini tuh yang dia ini fast track logistik dan di sini itu dia cargo flow. Jadi tadi kan si perusahaan itu bakal disuruh memilih strategi untuk memperoleh keuntungan serta bisa menjadikan membuat si kombinasi strategi tersebut untuk si memperoleh keuntungan yang maksimal tadi itu. Jadi di sini tuh dilihat bahwa si fast track logistik ini bakal memilih strategi yaitu si WA ini dan juga si IL ini untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, dan juga begitu juga dengan si perusahaan satu lagi yaitu si cargo flow ini. Dia bakal memilih si strategi yaitu ST dan ILS untuk memperoleh dari hasil yang maksimal. Jadi dia tuh nggak bisa menggunakan satu strategi aja, jadi dia harus mengkombinasikan si strategi tersebut, karena tadi nilai minimum sama maksimin itu dia tuh nggak sama, jadi dia tidak ada saddle point, jadi dia nggak bisa menggunakan satu strategi yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi dia bisa mengkombinasikan strategi untuk memperoleh keuntungan yang besar, yaitu tadi pada perusahaan yang pertama itu dia strategi pertama dan strategi ketiga. Untuk perusahaan yang kedua itu tadi dia bisa mengkombinasikan strategi kedua dan juga strategi ketiga. Baik, begitu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.